sedikit stres sih karena banyak tugas mungkin dari kampus dan di tempat magang saya, tapi Gerwelcom santai enjoy. Oke, kalau begitu selamat datang di talk show kita hari ini. Kita akan berbincang-bincang santai. Oke, siap, bisa. Jadi konsep kita hari ini saya ingin tanyakan sedikit sesuatu. Apa tuh? Kenapa sih penting melanjutkan pendidikan? Tapi sebelumnya mungkin teman-teman ada yang sudah kenal atau ada juga mungkin yang tidak kenal. Jadi begini, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya sendiri Nurul Kolbi, asal dari Kabupaten Takalar. Mungkin ada teman-teman yang dari Takalar nonton. Jadi saya itu dari alumni SMA Negeri 1 Takalar, Reski. Saya sebut ini saudari atau Dinda atau bagaimana? Saudari aja sih. Oke. Jadi begini saudari, saya itu dari asal sekolah SMA Negeri 1 Takalar. Jadi sekarang itu saya aktif jadi mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan bimbingan dan konseling semester 6. Dan sekarang itu saya lagi magang di Bapas Kota Makassar. Jadi itu tadi perkenalan sedikit dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada saudari Reski. Oke, terima kasih. Jadi khusus kita hari ini, narasumber kita hari ini dari jurusan bimbingan konseling. Ya, betul sekali saudari Reski. Baik, langsung aja yuk kita dengarkan sedikit cerita dari saudari Abel. Tapi sedikit kita ini berbincang santai atau serius karena beda loh. Berbincang santai dan serius. Kita berbincang santai Oke. aja, relax. Iya, oke, siap saudari Reski. Pertanyaannya apa sih Reski? Baik, pertanyaan pertama yaitu ceritain dong apa sih yang bikin kamu semangat buat lanjut pendidikan waktu itu? Wah, lumayan pribadi. Tapi sebelumnya jujur nih teman-teman, di sini saya pertama kali berbicara apalagi terkait pendidikan, dan ini merupakan menurut saya hal pribadi, tapi tidak apa-apa, it's okay karena ini teman saudari saya adalah teman SMA yang dari Takalar. Jadi saya sedikit cerita kenapa saya itu sampai apa sih buat saya semangat untuk mengajar pendidikan. Yang pertama itu karena saudara Reski tahu kalau saya itu dari kecil memang mau menjadi guru, tapi saya tidak tahu penjurusan saya itu apa. Jadi di situ dari kecil saya semangat, dari TK, SMP, SMA itu saya semangat lanjut pendidikan karena memang saya mau jadi guru, dan saya tahu kalau jadi guru itu harus memang melewati tahap pendidikan SD, SMP, dan SMA. Dari itu saya semangat, saya berusaha berdoa untuk bisa menjadi siswa yang berprestasi sehingga saya ini bisa lulus di perguruan tinggi. Kemudian selain saya memang cita-citanya jadi guru, pasti semangat saya itu karena orang tua. Bukan dari orang tua. Iya, karena orang tua pasti mau anaknya sukses dengan cara karirnya sendiri, pilihan karirnya sendiri. Jadi di situ saya semangat supaya orang tua saya tahu kalau saya itu bisa loh jadi guru, atau mungkin insya Allah belum jadi guru tapi mau jadi guru, Calon guru ya. tepatnya. Amin. Saya itu semangat karena dia, kemudian saya juga semangat karena adik-adik saya. Karena begini Reski, saya itu anak pertama, mungkin bisa jadi karena saya punya pendidikan yang tinggi, teman adik-adik saya juga Terinspirasi. iya, karena saya sendiri juga terinspirasi jadi guru karena Dari orang tua, dan dari guru, lingkungan ya, teman. termasuk dari guru saya. Jadi saya berpikir kalau saya berpendidikan tinggi, mungkin adik-adik saya juga bisa jadi Bisa seperti seperti saya, jadi saya. rekan saya, begitu lah Reski. Sedikit cerita dari saya. Oke, baik, lanjut dari pertanyaan kedua yaitu pas mau lanjut sekolah, ada nggak sih tantangan yang bikin kamu sempat kepikiran atau berhenti atau ragu, bagaimana? Oke, luar biasa pertanyaannya. Jadi mungkin sedikit sharing-sharing terkait tantangan mungkin banyak. Yang pertama itu karena sebelum kita masuk ke perguruan tinggi pasti kita harus juga berprestasi toh. Kita harus berprestasi supaya kita bisa lulus SN, SB. Nah dari situ dari SMP hingga SMA itu saya punya banyak saingan, apalagi saya sekolah di SMA 1 Takalar. Ya, mungkin Yang salah satu lebih tepatnya ya. sekolah unggulan yang ada di Takalar. Sekolah Reski itu merupakan salah satu sekolah yang ternama, dan mungkin persaingannya itu ya lumayan ketat. apalagi saya pada saat saya duduk di sekolah SMP, saya tuh jadi ketua kelas, dan mungkin tantangannya itu luar biasa untuk belajar memimpin. Nah itu tantangan saya. Kemudian tantangan selanjutnya itu mungkin karena begini,
mungkin orang stereotip pandangan orang bisa aja kok itu lulus pendidikan, bisa aja kok begini. Nah itu tantangan saya. Kalau saya mau buktikan kalau ke orang-orang kalau bisa, saya juga bisa begitu. Tantangan saya itu saya mau buktikan ke dia kalau orang seperti saya itu bisa loh. dengan kata-kata dari orang itu kita jadikan motivasi. Ya, betul sekali, itu tantangannya. Jadi saya harus terus berusaha, berdoa, dan supaya saya bisa mengubah pandangan orang jadi negatif menjadi positif. Betul. Mungkin itu sedikit sharing-sharing terkait tantangan saya, Saudari Reski. Jadi lanjut, kita gimana sih cara kamu ngadepin tantangan itu? Ada nggak momen yang paling kamu ingat banget atau bagaimana? Cara untuk hadapin tantangan itu mungkin simpel, kayak saya itu harus ubah pandangan saya, pikiran saya terhadap orang lain. Tidak begini, saya berpikir kalau misalnya kenapa orang lain bisa saya tidak bisa. Jadi disitu saya berpikir kalau misalnya begini, itu orang mungkin tidak tahu bagaimana saya yang sebenarnya, mungkin dia yang lihat cuma Tampilan di dari luar luar. ya, betul. Jadi disitu saya berpikir kalau misalnya begini, mungkin orang tahu mungkin orang tahu itu saya cuma yang bagian luarnya, mungkin dari segi lingkungan atau apa, tapi dia tetap bagaimana kepribadian saya yang sebenarnya. Jadi saya berpikir mungkin itulah karena tidak semua orang suka dengan saya, tidak semua orang bagaimana dengan saya. Jadi saya terus mengalir, maksudnya mengalir saja, belajar, berusaha, pokoknya mengalir. Sering berjalannya waktu. Iya. Dan sekarang seiring berjalannya waktu sampai sekarang saya sudah bisa Sadari. ada tantangan itu. Sudah ada. Oke, baik. Menurut kamu pribadi, pendidikan itu sepenting apa sih bagi hidup kita? Oke, bagus menurut saya. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi pendidikan itu sangat penting menurut saya karena begini, yang pertama itu pendidikan bisa meningkatkan kualitas diri kita. Nah begini, orang kalau yang berpendidikan pasti stereotip atau pandangan orang itu berpikir wah luar biasa, dia punya identitas yang baik, dia punya pengalaman, dia punya keterampilan yang baik. Apalagi kita hidup di lingkungan di kampung, ya you know lah bagaimana. Di kampung itu mungkin ada bukti bahwa dia bisa menjadi kita dengan baik. Nah jadi itu ya, kenapa pendidikan sangat penting, karena bisa meningkatkan kualitas diri saya. Kemudian kenapa pendidikan itu sangat penting, karena begini, kan sekarang itu dunia kerja yang sangat ketat untuk masuk, dan kita tahu kalau ketika kita punya pendidikan yang tinggi mungkin manajer atau HRD itu mempertimbangkan kalau kita punya pendidikan seperti S1 atau S2, mungkin dia berpikir kalau kita tuh punya pengalaman dan ilmu yang ya cukup lah begitu. Jadi mungkin pendidikan itu sangat penting karena memudahkan kita untuk mendapatkan prospek kerja yang luar biasa. Kemudian kenapa juga pendidikan sangat penting? Karena begini, kita itu sebagian orang membantu biasanya dia pikir membantu itu karena dia memberikan sesuatu. Misalnya saya berikan ini berarti saya membantu, tapi pendidikan dan ilmu itu tidak mesti yang terlihat. Misalnya sekarang ini sharing-sharing ini termasuk memberikan ilmu ya, ini termasuk orang yang kayak membantu men-sharing begitu. Nah ketika kita punya pendidikan yang tinggi, kita pasti punya keterampilan sosial yang baik. Kita memberikan, apalagi saya sendiri mau jadi seorang guru, mungkin itu salah satu ketika kita mengajar, mungkin itu salah satu sesuatu yang dapat bantu anak-anak kita jadi yang tidak tahu menjadi tahu. Itu merupakan hal yang mungkin tidak semua orang bisa membantu dengan cara itu. Nah dengan pendidikan itu kita bisa memberikan ilmu dengan cara yang baik. Baik, selanjutnya itu terus kenapa sih akhirnya kamu bisa memilih jurusan bimbingan konseling ini? Luar biasa. Nah jadi panjang ceritanya tapi saya singkat ya Saudara Reski. Jadi sebenarnya itu memang dari SMP sampai SMA itu saya tidak punya penjurusan yang lebih spesifik kayak mau jurusan matematika atau apa, tidak, tapi saya sendiri mau menjadi guru. Jadi pada saat penjurusan kelas 3 SMA itu saya bingung mau pilih yang mana, dan pada saat itu guru BK saya di sekolah saya mungkin tidak dekat, jadi saya tidak terbuka atau mau bercerita tentang guru BK, dan saya
saya itu punya guru yang termotivasi motivasi saya untuk menjadi guru itu di SMP satu kakak. Mungkin Ibu Memuni yang nonton sekarang, dia itu Memuni Wahyuni Ahmad tepatnya, dia guru bahasa Inggris. Dia itu salah satu guru impian saya dan guru termotivasi. Dia yang membuat saya termotivasi karena mungkin dia karena humble, ramah dan berjasa untuk saya. Nah dari situ saya berinisiatif untuk komunikasikan dengan dia untuk meminta saran, masukan. Kalau kan dia seorang guru, mungkin dia tahu bagaimana jurusan-jurusan yang prospek kerjanya yang bagus. Kalau itu saya komunikasikan, bilang, kalau boleh tahu sekarang itu jadi guru mata pelajaran apa yang sekarang mungkin lagi dibutuhkan. Saya tawarkan bagaimana kalau PGSD. Dia bilang begini, kalau saran saya lebih baiknya di bimbingan dan konseling, karena di sekolah sendiri SMP 1 Takala itu lagi butuhnya memang guru BK, dan memang mungkin di luar sana dia guru BK nonton mungkin ada yang karena keterbatasan begitu. Jadi memang ini guru BK, memang ini jurusan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan, dan bukan cuman jadi guru BK, jadi KR. Solidaritas kita tahu kalau bimbingan dan konseling itu bukan jadi guru saja, bisa jadi HRD, bisa masuk di bagian kemasyarakatan seperti di lapas, bapas, atau bahkan bisa masuk ke perbankan seperti dia jadi HRD begitu. Nah, jadi saya berinisiatif, wah luar biasa juga prospek kerjanya. Jadi saya terus mencari tahu apa sih bimbingan dan konseling. Nah, di situ saya mencari tahu ternyata ada basic bimbingan dan konseling dengan kepribadian saya. Saya cari tahu ternyata bimbingan dan konseling itu memang harus pandai untuk berkomunikasi, bersosialisasi. Nah, ternyata itu ada di diri saya, karena saya mungkin saudara kita tahu kalau saya itu mudah akrab gitu, mudah berkomunikasi. Jadi mungkin saya anggap, oh ini jurusan selain prospek kerjanya juga ada memang basicnya di saya. Nah jadi begitu saya berusaha berdoa untuk daftar. Saya daftar SN, ternyata karena saya linjur, mungkin karena bukan rezeki jadi saya tidak lulus. Saya lanjut lagi di jalur tes atau SD itu mungkin bukan takdir saya lagi, saya tidak lulus. Jadi saya nekat untuk ambil jalur mandiri. Saking semangatnya saya ambil jalur mandiri, dan alhamdulillah sekarang lulus. Alhamdulillah. Ternyata bimbingan konseling ini sangat luar biasa ya. Betul sekali saudara. Nah, terus ada nggak pengalaman pribadi yang ngerasa kamu cocok banget untuk di jurusan ini? Iya, yang saya tadi jelaskan kalau pengalaman pribadi itu seperti bagaimana cara bersosialisasi. Karena kita tahu bimbingan dan konseling itu memang kunci utamanya adalah harus pintar berkomunikasi dan harus pandai untuk berbicara, mendengarkan. Karena sebenarnya kalau di dunia pendidikan itu biasanya siswa bukan dia yang bermasalah, tapi memang mau didengarkan. Kalau dia tidak ada tempat untuk bercerita, makanya dia kayak masalah kecil dia pendam sendiri. Nah, itulah tadi ada di diri saya, karena saya tipikal orang yang suka mendengarkan, memberi saran, dan bahkan saya suka bersosialisasi dengan orang. Oke, baik, lanjut. Kalau menurut kamu sendiri, konseling itu perannya seperti apa sih di sekolah? Kalau menurut saya penting sekali, karena seperti tadi saya katakan bahwasanya biasanya itu siswa ada permasalahan yang mungkin dia pendam, mungkin karena hal kecil jadi hal besar karena dia tidak mengekspresikan emosionalnya, jadi dia perbesarkan masalah itu. Nah, di guru bimbingan dan konseling ini tugasnya di sekolah untuk bagaimana dia memahami perasaannya, bagaimana dia mendengarkan ceritanya, karena biasanya itu ada siswa atau saya pribadi sendiri biasanya kalau ketika saya sudah berbicara saya sudah lega atau apakah karena ada yang mau mendengarkan gitu. Kemudian guru bimbingan dan konseling itu bukan cuma mengatasi permasalahan, tapi saudara Reski harus tahu kalau guru BK itu juga bisa mengembangkan potensi siswa. Begini, kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena biasanya ada siswa yang berprestasi tapi dia tidak tahu manajemen waktu untuk belajarnya. Jadi karena tidak tahu manajemen waktu untuk belajarnya, dia kewalahan, akhirnya stres, depresi, dan tidak berprestasi lagi. Nah dari situ guru BK itu fungsinya untuk bagaimana dia memberikan solusi untuk bagaimana manajemen waktu, kontrol diri. Dari situ fungsinya guru BK adalah mengembangkan potensi yang ada dalam
diri siswanya begitu saudara Rizky. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin Oke. saya masih lagi proses belajar. Kalau misalnya ada kurang dan lebihnya mungkin teman-teman atau yang sedang nonton mungkin bisa mengerti. Jadi terakhir itu apa sih kedepannya rencana kamu setelah dari jurusan ini? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Jadi harapan saya mungkin memang kembali lagi ke tujuan, karena tujuan saya itu sebelumnya mau jadi guru, jadi tentulah saya mau jadi guru BK di sekolah, dan rencana saya mau jadi guru BK di sekolah itu di kampung saya sendiri karena lagi butuh-butuhnya di SMP 1 Tahala. Tapi semenjak saya melaksanakan magang di Bapas, ternyata Bapas juga luar biasa, maksudnya saya tertarik dan menarik karena selain santai kita juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Artinya kita bisa memahami bagaimana memang permasalahan yang ada di masyarakat, ya, dan kita bagaimana kita bantu orang dari kasihan yang emosionalnya yang masih menumpuk gitu, kita bisa bagaimana mengatasi permasalahannya dan bisa mengembangkan bagaimana yang ada emosionalnya. Mungkin itu saya sedikit karena karena memang intinya tujuan saya itu ambil guru, khususnya guru BK, karena saya memang dari TK, SMP, SMA itu memang basic saya dan tujuan saya memang menjadi guru memang. Jadi tapi kalau memang kehendak lain, takdir, kalau misalnya dia ditakdirkan diterbangkan atau jadi HRD atau ditakdirkan di bagian permasyarakatan atau di lapas, Bapas atau di rutan, ya kita terima saja. Apalagi sekarang juga tertarik memang di Bapas ya atau lapas. Wah, ini luar biasa ya obrolan kita hari ini. Cerita tadi kita belajar melanjutkan pendidikan itu nggak semudah itu, tapi kalau kita punya niat, dukungan dan semangat dari lingkungan pasti ada jalan. Betul sekali, saudara. Soal jurusan, ternyata memilih jurusan itu bukan cuma soal apa yang populer, tapi juga soal apa yang bikin kita merasa punya tujuan Ya, betul. dan bisa bermanfaat buat orang lain. Kayak jurusan bimbingan konseling ini ternyata punya peran penting bagi di dunia pendidikan. Terima kasih buat narasumber kita hari ini Sama-sama, saudara Rizky. yang udah sharing dan jujur dengan penuh semangat. Dan buat kalian semua yang lagi nonton, jangan bosan dengerin. Semoga talk show kita hari ini bisa jadi bahan renungan, penyemangat, dan mimpi lewat pendidikan. Oke, sedikit saudara Rizky saya potong ceritanya. Jadi begini, bagi yang nonton mungkin ada pepatah kata saya sedikit demi sedikit yang mungkin menyinggung atau bahkan kurang mengena di hati teman-teman, mungkin bisa dimaafkan karena saya ini masih proses pembelajaran atau proses sharing yang santai gitu. Tapi tidak apa-apa lah, saya sering sedikit tentang pribadi saya, tapi mungkin ada yang merasa tersinggung atau apa dengan kata-kata saya minta maaf sebelumnya lagi kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin menurut saya bercanda atau apa, tapi mungkin ada yang tersinggung, saya minta maaf ya. Mungkin biasanya Rizky yang gitulah. Oke, baik, sekian talk show kita hari ini. Sampai ketemu di talk show berikutnya. Bye bye, sampai jumpa.